Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kemarin telah saya bacakan penjelasan tentang sifat wajib bagi para rasul yang pertama, yaitu as-sidqu, yang sering kita maknai jujur atau benar. Artinya semua berita yang disampaikan oleh para rasulnya Allah itu benar adanya. Maksudnya benar itu sesuai dengan kenyataan. Karena para rasul itu tidak pernah berbicara berdasarkan nafsu. Apa yang dia sampaikan itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebalikannya adalah dusta. Jadi para rasulnya Allah itu mustahil jika berita yang dibawa itu adalah dusta. Baik ketika berbicara dengan serius maupun bercanda, para rasulnya Allah itu tidak pernah berbohong. Karena seandainya para rasul itu berbohong, niscaya berita yang dibawa dari Allah pun juga akan bohong. Dan kita ketika mengikrarkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu maknanya salah satunya adalah bahwa kita harus meyakini bahwa semua berita yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu adalah benar adanya. Sedikit pun kita tidak boleh ragu. Jika kita meragukan berita yang dibawa oleh Rasulullah, maka syahadat kita akan batal. Kalau syahadat batal berarti statusnya seperti orang murtad. Dia harus segera bersahadat lagi. Sore hari ini akan saya bacakan sifat wajib bagi para rasul yang kedua. Wajibu dan wajib fi hakihim, pada hak para rasul alaihi wassalatu wassalam, apa al-amanatu, sifat amanah. Jadi sidik maknanya jujur, amanah sering dimaknai dapat dipercaya. Dua kata ini tampaknya mirip karena jujur dan dapat dipercaya, tapi penerapannya beda. Kalau jujur as-sidqu itu terkait dengan ucapan, terkait dengan berita yang dibawa. Sedangkan amanah itu terkait dengan perilaku. Ya, yang dimaksud dapat dipercaya itu perilaku, bukan ucapan. Kalau ucapan as-sidqu, kalau perbuatan amanah. Apa makna amanah yang sering kita terjemahkan dengan terpercaya? Wa ya hifdzu dzawahirihim wa bawatinihim minat talabusi bimanhiyin anhu. Bahwa para rasul baik secara lahir maupun batin itu terjaga dari perbuatannya bercampur dengan yang dilarang. Jadi perbuatan para rasul itu tidak ada yang bercampur dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah untuk dilakukan. Baik yang dilarang itu berdampak pada hukum haram atau berdampak pada hukum makruh, bahkan khilaful aula. Khilaful aula itu hanya tidak baik, itu aja tidak pernah. Ya. Jadi makna amanah atau terpercaya adalah bahwa para rasulnya Allah itu baik secara lahir maupun batin perbuatannya tidak pernah kecampuran dengan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baik larangan yang berdampak hukum haram, makruh maupun khilaful aula. Khilaful aula itu di bawahnya makruh. Kalau makruh itu tidak disukai, khilaful aula itu enggak baik, cuma begitu. Fahum, maka para rasulnya Allah itu maksumuna, terpelihara an jami'il ma'asi, dari segala perbuatan maksiat, al muta'alliqati, yang
terkait bidzahiril badani dengan lahiriah badaniyah. Jadi semua rasulnya Allah itu terjaga dari berbuat maksiat secara lahiriah. Contohnya apa? Kazina. Jadi para rasulnya Allah itu tidak pernah ada yang berbuat zina, baik sebelum diangkat jadi rasul, terlebih setelah diangkat jadi rasul. Bahkan nasabnya pun, ya, nasabnya pun para nabi dan rasul itu Allah jaga dari perbuatan zina. Wasurbil khamri, dan minum minuman keras juga terpelihara. Wal kadhibi, dan dusta. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Mimman hiyati dzahiri, dari larangan-larangan yang bersifat lahiriah. Jadi para rasulnya Allah, baik ketika jadi rasul maupun sebelumnya, itu sudah terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Makanya Allah mengangkat rasul itu milih manusia yang terbaik yang ada pada masa itu, ya. Baik secara fisik, secara rohani maupun secara nasab. Secara fisik, para rasulnya Allah itu orang yang tertampan di zamannya. Fisiknya gagah, ya, sehat, tampan. Jadi nggak ada rasulnya Allah itu misalkan kurus, sakit-sakitan, itu nggak ada. Semuanya itu orangnya, ya, secara fisik gagah, sehat, tampan, kuat, cerdas, dan mulia. Kemudian juga selalu Allah angkat dari marga yang paling mulia. Ya, misalkan kalau di zaman Nabi Muhammad, marga Nabi Muhammad itu kan Quraisy, ya, suku Quraisy. Suku Quraisy itu suku yang terhormat, Pak. Walaupun di zaman jahiliyah, suku Quraisy itu suku yang sudah punya peradaban, punya tata cara, punya hukum yang sangat ditaati. Sehingga orang-orang Quraisy itu tidak ada yang berbuat zina. Ya. Kemudian Rasulullah ketika masih ditungguin oleh pamannya yaitu Abu Thalib, karena Abu Thalib ini juga seorang pembesar Quraisy, itu orang-orang Quraisy yang lainnya atau suku-suku yang lainnya itu sebenci apapun tidak berani menyakiti fisiknya, ya. Sebenci apapun tidak berani menyakiti fisiknya. Menyakiti aja nggak berani, apalagi sampai membunuh. Itu ketika masih ditungguin oleh Abu Thalib. Baru setelah Abu Thalib wafat, Ibu Khadijah wafat, itu orang-orang Quraisy itu berani menyakiti secara fisik kepada Rasulullah. Jadi Allah sudah mensunahkan mengangkat Rasul itu dari kalangan orang-orang terhormat, keturunan orang-orang terhormat. Mengapa? Sebenarnya yang tidak terhormat itu juga bisa jadi pemimpin, tapi masyarakat itu akan lebih siap kalau dipimpin oleh orang yang terhormat. Ya. Di masyarakat secara psikologis itu lebih siap dipimpin oleh orang yang secara keturunan orang terhormat, secara fisik gagah, ya, tampan, kuat, cerdas, itu lebih siap dibanding dengan orang yang tidak seperti itu. Makanya dalam mengangkat Rasul, Allah selalu memilih orang-orang yang terbaik, ya, terbaik baik secara fisik maupun secara rohani. Maka secara fisik Rasulullah itu nasabnya sampai ke Nabi Adam tidak pernah ada yang berbuat zina, walaupun mereka hidup di zaman jahiliyah. Tapi mereka sudah mengenal aturan bahwa seseorang kalau menyukai lawan jenisnya harus melalui proses yang namanya pernikahan. Jadi sejahat-jahatnya Abu Jahal itu tidak pernah selingkuh, Pak. Ya, sejahat-jahatnya Abu Jahal itu tidak pernah selingkuh, gitu. Ceritanya begitu. Dan Abu Jahal itu kalau perang milih tanding, Pak. Kalau lawannya nggak seimbang nggak mau. Ya. Dia seorang bangsawan, pembesar. Kalau perang itu ya lawannya harus sesama pembesar, sama-sama pimpinan suku itu baru berani. Kalau cuma dilawan penggembala kambing nggak mau, gengsi dia, ya gengsi. Jadi itulah salah satu kehebatan suku Quraisy. Maka Rasulullah pun juga Allah angkat dari suku Quraisy, karena saat itu suku yang paling mulia adalah suku Quraisy. Nah itu tadi secara lahiriah. Kemudian secara batiniah, wa maksumuna, dan para rasul itu juga dijaga oleh Allah
anjami'il ma'asi dari berbagai macam perbuatan maksiat, al muta'alliqati yang terkait bil batini dengan hal-hal yang batin, minal hasadi dari sifat iri, wal kibri dan sifat takabur, wariya wa ghairi dzalika dan lain-lain min manhiyatil batini dari larangan-larangan batiniyah. Jadi para rasul itu secara lahiriah terbebas, terjaga dari perbuatan maksiat lahiriah, secara batin juga terjaga, terpelihara dari perbuatan maksiat batiniyah. Itu rasul dan nabi. Adapun selain rasul dan nabi, ya al insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi kalau kita ini lupa, salah itu manusiawi. Maka kita jangan memaksa diri kita untuk tidak boleh salah. Itu malah berlebihan. Wong kita bukan rasul, bukan nabi kok tidak mau salah. Salah itu ya wajar. Cuma harus tahu konsekuensinya orang yang salah. Mengakui salahnya, mohon maaf atau mohon ampun kepada Allah, kemudian berjanji tidak akan mengulangi. Kalau terulang gimana? Terulang ya mohon maaf lagi. Karena memang namanya manusia selain Rasul dan Nabi itu tidak maksum. Ya. Jadi kalau Nabi Muhammad, Rasul-Rasul yang lain semuanya maksum. Tapi kalau keturunannya apa yang maksum? Tidak. Ya, keturunan Nabi tidak maksum. Yang dijamin maksum itu hanya nabinya. Nah akhir-akhir ini ada orang yang berlebihan memuliakan keturunan Nabi seakan keturunan Nabi juga dianggap maksum. Nah ini keliru ya. Jadi yang maksum itu hanya Rasul dan Nabi. Kalau keturunannya tidak maksum. Jadi ya ada juga keturunan yang berbuat salah. Jangan terus ini keturunan Rasul ini pasti benar semua. Itu akidah yang keliru yang seperti itu ya. Jadi yang dijamin maksum itu hanya Rasul dan Nabi. Kalau keturunannya tidak, sehingga ada kemungkinan keturunannya berbuat salah. Gitu. Nah, jadi wal muradul manhyu anhu walau suratan fayas malu ma qabla nubuwati wa ma fi halati sidori. Bahkan para rasul dan nabi itu sudah Allah jaga dari perbuatan maksiat dan perbuatan tercela lainnya sejak sebelum diangkat jadi rasul, sejak sebelum diangkat jadi nabi. Dan itu semuanya, Pak. Nabi Ibrahim dari kecil ngelihat orang-orang nyembah patung itu ya nuraninya, akal sehatnya sudah protes. Apa ini orang-orang nyembah patung? Patung itu yang bikin bapak saya. Harusnya kalau mau nyembah ya nyembah bapak saya aja lebih hebat, bapak yang bikin kok. Lebih lagi ketika ngelihat bapaknya nyembah patung, wah itu lebih heran lagi. Bapak ini bikin patung habis itu disembah, itu kan aneh. Jadi walaupun hidup di zaman yang rusak, calon nabi dan calon rasul itu sudah Allah jaga dari kerusakan. Jadi Nabi Muhammad hidup di zaman jahiliyah, tapi Nabi Muhammad terpelihara dari sifat-sifat jahiliyah. Ya. Maka kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu pernah tersesat, itu ya penafsiran yang ngawur. Ya. Beberapa waktu yang lalu kan ada ya Ustadz baru menafsiri ayat dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Diterjemahkan ngawur bahwa katanya Nabi Muhammad itu dulu pernah tersesat. Wah parah banget itu, tapi sudah diberhentikan ya. Sekarang Ustadz barunya sudah diberhentikan, tidak boleh ceramah lagi di forum umum karena dia ngawur. Ya, jadi Nabi itu terpelihara ya, dari perbuatan tercela sejak masih belum diangkat jadi Nabi, sejak masih anak-anak. Ya. Sejak masih belum diangkat jadi Nabi sudah terbebas dari perilaku-perilaku buruk yang ada pada masanya. Walaupun banyak mabuk-mabukan, calon Nabi tidak bakalan ikut-ikutan mabuk-mabukan. Walaupun ada yang banyak berbuat zina, para calon Nabi tidak ada yang berbuat zina. Itu yang dimaksud dengan maksum. Ya. Jadi sekali lagi yang maksum itu hanya para rasul, para nabi. Adapun keturunannya itu tidak maksum. Ya kita boleh bahkan wajib menghormati dan muliakan, tapi ya tetap ada batasan-batasan.
bahwa selain Nabi dan Rasul tidak ada yang maksum, sehingga dimungkinkan juga ada perbuatannya yang salah. Saya kira sore ini sampai di sini dulu, insya Allah dilanjutkan besok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.